Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Wah. 1 minggu kita tak bercakap. Hampir bisu awak, tak bisa bercakap. Ucap pun tumpat. Ya. Nah, kalau 1 minggu tak bercakap sama kalian, besok aku udah bicara sama kalian pakai deh, pakai dong, pakai si. Repot kalau gitu. Sudah tentu dong. Sudah tentu dong. Orang Aceh kayak si Idrus ada tuh. Dia ngomong sama kawannya. Coba kawan, coba tebak saya orang apa? Tebak saya orang apa? Ya pastilah kau Aceh. Salah. Salah lah. Ini kau Madura? Salah juga. Jauh. Jadi orang Jakarta. Kok tahu? Sudah tentu dong. Sudah tentu dong. Kepingin kali saya dibilang anak Jakarta. Iya. Dia pulang ke kampung. Kalau dong itu kan bahasa Aceh itu berdiri. Jadi dia dengan gaya bahasa Acehnya duduk tuh duduk dong katanya. Orang Aceh suruh duduk suruh berdiri. Duduk dong. Yang bahaya itu kan Rus, kon itu Rus. Kon itu kan bukan ya Rus. Kon itu kan bukan. Nah, jadi kalau bukan jalan tol. Ini bukan jalan tol kan bahaya kan. Jangan dilanjut. Jangan dilanjut. Jalan tol tol. Jadi tanpa basa-basi kita sudah masuk dalam pembicaraan, ya. Okay. Jadi Idrus, Assalamualaikum, Armadi, Bang Halis, Jaya. Aku melihat begini, kepingin tahu juga kita Idrus ya, apa yang terjadi di Medan pada saat ini. Tanggal 9 sudah dekat, ya, ada pemilihan wali kota. Aku membayangkan dari jauh, Medan ini gini, pasti spanduk di mana-mana, pasti baliho di mana-mana, pasti billboard di mana-mana. Bertambah kacau lah pemandangan kota Medan tuh. Belum lagi nanti ada kerusuhan-kerusuhan lain. Nah, jadi aku mau tanya sama wartawan kita dulu, apa yang mencolok dari masa-masa sebelum pencoblosan ini? Apa di? Yang paling mencolok sekarang suasana semakin panas. Antara paslon. Udah lama nggak hujan? Panas sekarang nggak hujan atau panas apa nih? Nah, ini panas di dalam hati. Lain lagi kalau panas hujan di kepala, basah dia. Bisa dibasahi kan? Jadi suasananya masih terus berseteru. Nah, berseteru kemudian ada pelanggaran-pelanggaran kampanye yang sudah menyangkut ke pidana. Nah, itu sudah dilaporkan ke Bawaslu masuk ke Gakumdu sudah menyerahkan unsur kepada polisi, berarti masuk unsur pidananya. Nah, kemarin sudah dipanggil polisi. Itu paslon nomor 1 wakilnya. Dia melakukan kampanye nomor di masjid. Nomor 1 atau nomor 2? Kampanye di masjid. Nomor 1 nih. Oh. Yang dipolisikan nomor 1, polisinya. Gitu. Yang panggil polisi. Nah, jadi waktu dia melakukan khutbah di salah satu pesantren atau sekolah ada orang menyebarkan visi misi Ahyar Salman aman. Nah, diakui oleh si Salman Al-Farisi itu tidak kami suruh, tetapi itu difoto oleh Panwascam, foto dan divideokan, dilaporkan ke Bawaslu. Sekarang sedang di dalam pemeriksaan. Nah, sementara itu paslon nomor 2 ini juga melakukan kesalahan. Ditulis tuh di media massa itu bahwa dia paling terbanyak melakukan pelanggaran protokol kesehatan dibanding dengan si nomor 1. Jadi dia ada 14, yang nomor 1 itu 9 pelanggaran. Artinya dua-dua melakukan pelanggaran. Nah, di antara itu muncullah suasana ini yang Menteri Kelautan yang ditangkap KPK. Wah, itu menjadi semarak lagi di Facebook, Instagram, mana-mana. Dikait-kaitkan bahwa untunglah dia ditangkap, dia nggak jadilah itu ke Medan. Kalau jadi ke Medan, apa yang dia lakukan itu kepada paslon nomor 2, yang begitulah. Nah, kemudian muncullah suasana bahwa dengan demikian bahwa paslon nomor 2 itu ya hilang kilatnya. Sekarang orang lebih mengarah kepada si paslon
paslon nomor 1, yaitu Ahyar dan Salman. Sementara itu Ahyar dan Salman juga melakukan kesalahan-kesalahan. Nah ini ramai suasana seperti ini. Maksud aku tadi kalau bilang kaitan yang terakhir, ketika Menteri KKP di OTT oleh KPK, kemudian ada kaitannya karena wakil dari yang nomor 2 itu orang Gerindra ya? Iyalah. Oke. Ya, Aulia Rahman itu orang Gerindra. Dan dia udah mau datang ke Medan sebenarnya. Oh, dia di Jakarta? Iyalah siapa? Si Edi kan di Jakarta. Oh, Edi mau datang ke Medan. Mau datang. Itu kan macam kayak siapa? Kayak si Demokrat, AHY kan datang. Itu yang ramai orang itu datang. Membantu kampanye lah. Nah, sementara itu juga siapa kan datang juga itu si Ganjar Pranowo. Nah, itu sempat diribut juga karena Ganjar mengkampanyekan, dia seharusnya nggak boleh karena dia gubernur walaupun dia adalah utusan dari PDI. Tapi dia masih gubernur. Nah itu udah diributkan juga, diberitakan juga, kita pun berita juga intepis.com itu. Sekarang kondisinya di Jakarta kan kawan-kawan ini kan makanya cocok juga kita ini kan ada 3 orang Medan. Jadi di acara ini bisa juga menginformasikan ya. Karena di Jakarta juga cukup heboh ya Is ya. Teman-teman membicarakan dengan kondisi Medan. Tapi kan teropong jarak jauh. Kita paling monitor dari grup ya kan. Memang seru. Ada bela sana bela sini ya kan. Yang mungkin informasi yang dapat dari Atmadi, Bang Halis, si Jaya mungkin juga cukup memberi pencerahan juga sama teman-teman kita yang di luar Medan itu. Jadi kondisi udah sehangat ini. Jadi ada kaitannya juga ya dengan penangkapan ini dimanfaatkan ya. Wah, ini seru kayak main bola. Dikait-kaitkan. Jadi untung juga tuh. Yang orang Indonesia ini selalu untung. Untung juga. Si Edi Prabowo tuh nggak di OTT di Medan. Rusak namanya. Iya. Untung di OTT di airport. Jadi masih ada untung lah. Ada ruginya ya. Nggak ada ruginya. Aku lihatnya begini. Ya. Dengar suara aku ya? Dengar. Agak serak sedikit doang. Memang agak batu. Begadang dia. Begadang. Dia nggak pulang nih. Dia nggak pulang di mobil. Ulang tahun dia, ulang tahun. Oh iya ya. Terima kasih. Di mobil dia. Tapi tak berani tanya. Pagi dia. Tak berani tanya ulang tahun ke berapa, Bang? Tak berani tanya. Ya gimana, Pak? Di TKN di kepala aku. Gimana? Jadi kalau Ari tadi bertanya tentang baliho, tentang spanduk, tentang apa, ya itu memang sebagian besar sudah bersebar lah di kota Medan ini kan begitu ya. Tapi ada yang saking senangnya adalah pohon-pohon. Ya, pohon-pohon itu senang karena mereka tidak lagi dipukul-pukul di pohon-pohon ya kan gitu ya. Nah, kemudian pengunci paku ini agak susah karena biasanya dulu kan banyak juga berkilo-kilo dapatnya paku itu di pohon-pohon tuh. Sekarang tak dapat lagi kan begitu. Tapi karena sudah pakai besar dan sudah semuanya. Masing-masing sudah memasakkan spanduknya. Tapi memang kalau kita lihat, tentu yang punya modal lebih besar itu akan memiliki spanduk yang lebih banyak kan begitu. Dibandingkan dengan yang modalnya sedikit lah ya. Yang pas-pasan atau katakan, ya kalau orang balihonya besar, ini videotronnya kecil kan begitu. Masing-masing lah. Jadi itu biasalah di dalam kegiatan kampanye ya. Masing-masing menunjukkan kelebihan dan kekurangannya kan begitu. Ada juga barangkali nilai positif kalau orang yang tidak banyak balihonya, tidak banyak spanduknya, tidak banyak apa, orang mungkin agak sedikit simpati ya. Atau kalau misalnya kalau orang yang banyak balihonya, banyak apa, ini akan membuat lebih menarik lagi ya. Karena orang akan memilih yang paling banyak dilihat kan begitu. Selalunya kan begitu. Mana yang paling banyak itu yang orang sure kan, jarang orang yang mau yang dalam keadaan orang yang susah itu makin dekat, tidak, justru yang paling senang itu didekati orang kan begitu. Nah ini kebiasaannya. Nah tadi kalau diceritakan tentang ya macam-macam orang yang melanggar tentang baik prokesnya ataupun tentang berkampanye ya kan. Kalau kita lihat di sini memang ada hal-hal yang jadi anekdot jadinya, ya. Karena orang yang berkumpul, misalnya untuk yang berkampanye yang penuh, itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi COVID tak masuk, katanya kan begitu. COVID takut sama undang-undang pilkada. Nah, kan begitu.
Karena dilindungi oleh undang-undang pilkada kan begitu. Jadi boleh berkerumun, boleh untuk berkampanye. Nah, jadi kalau saya kecuali kerumun pilkada aja ya, di luar kerumun pilkada tetap nggak berani tetap ya. itu kena sanksi itu. Ada pula begitu. Tidak dilindungi undang-undang pilkada. Ya, jadi kalau kita tanya kenapa boleh, ya karena dia dilindungi oleh undang-undang pilkada kan begitu ya. Siapapun orangnya kan begitu, apakah di antara paslon 1 atau paslon 2. Kalaupun berkerumun orang, ya karena itu kalau menurut KPU sudah diatur dalam undang-undang pilkada. Jadi boleh-boleh aja kan. Tambahkan Bang. Ya. Soal baliho nih Bang, tambahkan. Itu ya. Soal baliho itu udah memang banyak kan gitu kan. Tapi satu ketika pas di depan baliho itu berteriak tuh orang sama naik kereta tuh Bang. Woi, kata orang bukan nyoblos baliho, orang nyoblos di TPS, kata dia. Gitu ya. Jalan dia menyebutkan hal itu pada saat dia kesal dengan salah satu calon yang balihonya banyak. Yang kedua, itu ada lagi baliho besar, itu udah diberitakan juga. Saya kira Pak Jaya, aku kira Jaya tahu juga itu. Jadi tidak seret masyarakat mendengar debat kandidat yang sudah 2 kali ini. Seperti yang kata Jaya kan sebelum kita bilang dalam forum Medan punya cerita lah, bahwa itu cuma sudah dipersiapkan dan tak cerdas gitu. Nah, dia bikin tandingan, dibikinnya baliho. Waktu debat di situ dalam apa? Dalam baliho itu tidak sampai ke debat kandidat itu. Betul, MPC itu sudah sangat akurat dan benar mengatakan bahwa itu adalah direkayasa, kemudian tak cerdas. Dan saya lansir lagi di intipnews.com, sudah disampaikan kepada kawan-kawan. Mengenai baliho, alat peraga, poster ataupun billboard itu sebenarnya kan dalam ilmu periklanan itu adalah sebagai reminder sebenarnya. Jadi bukan yang penting, bukan yang utama dalam mengiklankan diri. Dan baliho ini, alat-alat ini itu hanya dilihat orang dan kontak yang terkuat. Pengaruh yang terkuat dari satu baliho itu adalah kontak yang ke-13 kali. Setelah 13 kali kita melihat itu, baru kita suka. Habis itu turun lagi. Jadi sebenarnya baliho ini betul-betul sebenarnya kurang begitu efektif kalau di dalam dunia periklanan. Ya karena umurnya pendek. Nah, maka ada yang setelah itu orang bosan. Maka betul kata Madi. Ada orang mencemeh. Entah apa. Di mana-mana kota, aku lihat di Pekanbaru, di Batam, di Semarang, di mana yang aku jalan, itu kan entah kenapa penyakit orang suka kali bikin baliho dirinya. Tak ada kaitannya dia tampil dia. Tak ada urusan apa-apa. Karena kan spesial kosong nggak ada yang pakai dia kan. Iya. Entah bayar tangga nggak tahu itu. Bayar pajak kan. Dan buat apa gitu? Ada satu jalan itu di Medan itu, aku tengok. Kalau kita dari arah rumah gubernur ke arah Padang Bulan dekat rumah Bakal itu, ada satu baliho lawyer itu. Apa gunanya dia di situ? Bertahun-tahun dia di situ ngapain? Nampang jual tapak. Hah? Gak ngerti aku buat apa, untuk jadi apa? Iya, biar dikenal orang kampungnya, dia terkenal gitu. Ya kampungan lah itu namanya kalau gitu kan. Jadi buat apa gitu maksudnya? Hanya untuk menaikkan dirinya. Jadi aku nggak tahu dia orang setelah kontak ke 14 orang muak, orang bosan. Tahulah kalian siapa orangnya kan? Iya, aku bukan 14 kali, udah 40 kali udah, jadi udah lebih pada bosan tuh. Jadi pernah kejadian ya, ini ada karikatur atau apa. Jadi orang selama ini berdiri tunggu bus di bawah satu billboard. Udah bertahun-tahun billboard itu iklannya itu aja. Suatu hari kena angin kencang, rubuh tuh billboard. Begitu rubuh, itu rame-rame orang ngangkat billboard, ngelihat ini billboard apa. Sementara dia udah bertahun-tahun ada di bawah billboard itu. Dia nggak tahu tuh billboardnya billboard apa. Itu kayak kau bilang itu. Di atas itu udah orang udah nggak atensi lagi terhadap itu gitu loh. Kalau nggak diberitakan koran, nggak tahu orang billboard apa yang menimpa ya. Satu contoh kecil lah. Di rumah kita taruh lukisan. Tiap hari kita lihat. Sehingga satu saat tidak ada kita rasa. Tapi kalau itu begitu hilang, mana lukisan tadi? Ya, nah itu sifat manusia. Jadi kalau orang nggak peduli lagi sebenarnya, cuman banyak juga yang muka acala kan, istilahnya muka acala ya. Pantang tak kepingin top, pantang tak mau tampil, pantang tak hebat lah.
Nah, pantang tak paten. Pantang tak paten. Padahal kondisinya berbanding terbalik. Waduh, iya juga itu. Padahal top itu istilah anak Medan paling jelek itu top itu. Apa itu? Apa itu? Tipe orang P itu pu. Nah, itu dia. Aku tahu tuh. Tipe orang Pukimbe. Takut kali kau bilang. Ini agak kasar. Yang lebih kasar Pukima. Iya. Menghaluskan dan mengkasarkan enak juga nih ya. Menghaluskan dan mengkasarkan. Ya, dalam ilmu bahasanya kan disebut eufemisme, gitu kan tadi. Pelunakan. Iya. Pelunakan itu akhirnya kasar juga. Iya. Macam ada yang mengatakan, kami pernah berdebat itu. Katanya pantat itu tak boleh tulis. Jadi P. Iya. Cross. Loh. Aku bilang kenapa? Apa salah dengan kata pantat? Anakku ku bawa ke dokter, disuntik dokter pantatnya. Nggak ada salahnya. Cuman kalau kita bilang pantat lah kau, itu salah. Nah, sekarang kan anjing, udah mulai dilarang. Tinggal pengucapannya aja. Ada kawanku dia buat dulu pesona pantat truk. Jadi kau lihat kalau truk itu kan banyak itu macam-macam tuh. Dan dia buat judulnya itu pesona pantat truk gitu loh. Iya. Gak apa-apa itu, tapi tidak ada masalah. Tapi kalau dibuatnya pesona pantat orang baru kawat. iya lain lagi tuh ya. Tapi belum kasar juga. Kata anjing itu kan tidak kasar. Anjing. Tapi kalau kita bilang anjing, itu betul kasar. Jadi tergantung pengucapannya. Intonasi. Nah, tergantung pengucapannya, penggunaannya. Jadi kemarin aku bikin satu status ya. Aku bikin nyesal tai. Gitu. Nyesal tai gitu ya. Melihat satu acara aku nyesal kalau kita lihat itu nyesal tai lah istilah kita. Supaya lunak, aku bikin bahasa Indonesia kan nyesal tahi. Tai itu kan tahi. Iya. Tapi tekanannya nggak ada. Setelah 3 hari dia tahi, aku ganti sekarang. Tai aja kenapa rupanya. Tapi agak lucu lagi, agak aneh lagi itu, bukan aneh, lucu kalau ditaruh di mobil sedot tinja. Mobil sedot tai, nah itu lain tuh, ya kan? Tapi mobil itu kan kalau lewat dia pun motor apa tuh? Motor tai gitu loh. Itu selalu bilang nggak pernah kita bilang mobil sedot tinja. Mengenai billboard ini banyak cerita lucu ini. Billboard ini aneh-aneh. Jadi kalau kita bilang ya kebetulan aku dulu pernah bekerja di satu biro advertising begitu. Jadi kita tahu persis daya tarik dan kemampuan daripada alat-alat peraga itu. Jadi banyak orang pakai, yang banyak orang bilang ya. Kalau baliho itu memang karena sepanjang tahun, tapi berapa orang yang melihat? Dan itu kan harus slow moving traffic, ya. Kalau di koran, nah, kalau di koran iklan itu biasanya hanya dibaca sehari, habis itu jadi kukus kacang lah dia. Nah, di majalah orang tidak baca lagi. Jadi berbagai cara, tapi apalah guna baliho-baliho ini dengan gagah, dengan baju ngantreng, tetapi kemudian orang tahu isi sebenarnya tahu. Ya, di Medan ini kan kalau orang bilang everybody business is everybody business. Jadi urusan Idrus urusan aku juga, urusan aku urusan Idrus, urusan Namadi urusan aku juga. Jadi semua orang bicara tentang semua orang di Medan ini, tidak ada rahasia. Dan kita tahu persis mana yang emas, mana yang loyang. Orang bicara tadi mengenai 2 pasangan calon nih. Secara pribadi pun banyak di antara kita yang kenal pada mereka. Itu biasa Madi tadi. Kulihat selama kampanye ini ada 2 yang berkembang. Internal itu yang berkembang tuh Ahmad Dipan. Ahmad Dipan nih wah anggota-anggota tuh paten bapak. Hah? Iya, paten dan itu dapat amunisi dia kan. Lapor ketua, begini ketua, bagus ketua. Itulah Ahmad Dipan namanya. Ahmad Dipan, ujung-ujungnya bagus ketua, ujung-ujungnya ketua, tolong amunisi lah, kan gitu. Dan kedua yang berkembang itu pembusuk, bukan pembisik. Ini. Kalau biasanya kan ada pembisik. Pembisik itu menginformasikan begini. Tapi kok tengok bukan pembisik, itu pembusuk. Kenapa? Yang disampaikannya itu mengakibatkan si calon ini jadi rusak namanya. Nampak nggak ada otaknya. Itu yang kasihan aku. Nah, contohnya begini. Ada kemarin perdebatan. Yang satu calon mengatakan kita akan masalah daerah utara, Medan.
itu adalah tempat sampah. Tempat sampah. Kemudian karena selalu banjir akan kita bendung. Itu kan enggak. Siapa pembusuknya ini? Aku bilang. Bukan pembisik lagi. Siapa pembusuknya? Memang tempat sampah lah. Itu kan TPA di situ. TPA terjun kan di situ. Ya udah pastilah itu tempat sampah. Nah itu artinya pembusuk kan, yang membusukkan menganggap calon ini nggak tahu apa-apa. Kemudian laut yang sering banjir itu mau dibendung. Kapan orang bisa membendung laut? Itu di mana itu? Mau pula diucapkan oleh calon ini, itu yang kasihan aku. Nah itu makanya mutak nama dia karena dianggap dia nggak tahu apa-apa. Satu lagi, ada calon satu lagi yang bilang kita akan membuat taman di langit di atas gedung. Di atas gedung kan? Itu kan dia. Itu berapa meter? Berapa meter bius sangkar? Berapa banyak yang punya rumah bertingkat yang mau di atas itu ada taman? Bisa, bukan nggak bisa. Cuman efektif atau enggak? Tapi mau juga diucapkan. Kan kasihan. Nah, itu maka bilang dua-dua ini itu memelihara pembusuk. Jadi dua-dua bukan bagus, menunjukkan dia nggak tahu apa-apa tentang permasalahan. Itu dia yang aku kasihan kali, makanya aku bilang itu siapa pembusuk kalian itu? Ada satu lagi, ide orang tentang mengatasi banjir, ide kawan juga, Ludi, ambil, dinyatakan begini, ya pada dia nggak tahu itu ide bagaimana, bukan plagiat lagi, kalau plagiat itu mesti mencontek, ini bukan plagiat lagi, mengambil, merampas ide orang. Kasihan aku jadinya. Menganggap dia punya, kalau plagiat itu kan cuma menyatakan sesuatu dia, meniru dari yang lain kan. Orang mesti tahu, ini enggak, menganggap dia punya. Itu yang paling ku tengok. Jadi Ahmad Jipan dengan pembusuk itu muncullah pada saat kondisi. Ya, kau bilang pembisik. Ya. Jadi sebenarnya karena istilahnya atau kata-katanya itu pembisik, bisik itu kan suaranya kecil. Jadi bisa saja yang dibisik benar, yang dengarnya salah. Atau sebaliknya. Udah ya. Nah, ada cerita ini. Itu kalau orang Medan bilang poka. Ya, gitu. Poka ya. Ada kejadian gini. Ada orang, ini dua-dua poka. Jadi satu si Ahmad, satu si Udin. Datang si Udin tanya sama si Ahmad. Si Ahmad ini kan lagi bawa kail. Mau kemana, Mat? Mau mancing. Gitu. Datang si Ahmad jawab, enggak, aku mau mancing. Oh, aku pikir kau tadi mau mancing. Gitu. Jadi terjadi komunikasi. Jadi dialog, tapi tidak terjadi komunikasi. Gitu kan? Mana kau mau mancing, Mat? Si Ahmad jawab, enggak, aku mau mancing. Oh, aku pikir kau mau mancing. Ya, itulah. Jadi bukan pembisik yang salah ya. Bisanya kuping kawan tuh yang nggak beres. Taman di atas Taman di atas gedung rumah itu. Gedung bertingkat. Itu katanya kan bisa mengatasi banjir. Iya. Jadi diberitakan itu, dibikin rilisnya bisa mengatasi banjir. Ucapan kawan tuh kan gitu. Aku bertanya, ya katanya, macam mana nih berapa banyak rupanya air hujan yang ditampung oleh siapa yang bisa sehingga tidak bisa membuat banjir katanya. Oh maksudnya gini tuh Mor, bilang sama anak saya tuh yang mahasiswa USU. Saya bilang gini, itu dicampur sama air kencing orang di situ makanya banyak, bilang. Jadi bisa buat banjir. Gitu. Kalau nggak dicampur kencing nggak bisa itu. Tapi nggak tahu ya. Aku gini, nggak tahu kita merasa itu hal itu. Barangkali Bang Aris tadi senyum-senyum aku tengok. Kenapa ada pendapat begini Bang? Kenapa ada pendapat yang begitu bodoh, begitu stupid, begitu tolol, bisa diterima? Itu yang aku heran. Ya bisa aja dia tolol juga yang nerima.